I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 izin memaparkan PT kami yang berjudul Manajemen, Shareholder, dan Stakeholder. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Arif Hidayat SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Resiko. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rian Ramadan dan rekan saya yang kedua Dani Pangestu dan rekan saya yang ketiga Melinda Lismayantika. Manajemen stakeholder membutuhkan laporan perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan, khususnya laporan keuangan. Laporan keuangan mencerminkan kinerja perusahaan di masa lalu, sekaligus menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan. Laporan keuangan dikatakan baik apabila dapat dipahami, memiliki relevansi informasi masa lalu terhadap ramalan kinerja masa depan, dapat dibandingkan dengan laporan keuangan perusahaan lain, dan dapat diandalkan. Setiap bisnis selalu berhubungan dengan transaksi yang melibatkan orang, dan orang-orang ini terpengaruh dan memiliki kepentingan dengan bisnis yang sedang dijalankan. Oleh karenanya, mereka ini disebut memiliki kepentingan stake dalam sukses dan gagalnya perusahaan. Kemudian orang-orang yang terlibat dan memiliki kepentingan ini dinamakan stakeholder. Manajemen shareholder. Shareholder, pemegang saham dan pemangku kepentingan, perlu mempertimbangkan pengambilan keputusan untuk menanamkan sahamnya. Salah satunya adalah memahami isi dari laporan keuangan perusahaan objek investasi. Manajemen stakeholder yaitu upaya manajemen untuk memperlakukan dengan baik para stakeholder yang terlibat, karena stakeholder akan mampu bersama-sama dengan perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Oleh karena kebersamaan dan kerja sama yang diharapkan dari stakeholder, maka mereka itu perlu diberikan informasi resiko penting yang relevan harus diketahui. Perbedaan shareholder dan stakeholder. Shareholder yaitu memiliki saham keuangan perusahaan, tetapi stakeholder memiliki atau tidak tertarik dengan masalah keuangan perusahaan. Shareholder dapat bertindak sebagai stakeholder, tetapi pemangku kepentingan bukan bagian dari shareholder. Shareholder secara langsung dipengaruhi oleh apa yang terjadi pada perusahaan, tetapi stakeholder dapat berpengaruh secara tidak langsung atau langsung. Shareholder hanya berpengaruh, sementara stakeholder bertanggung jawab dan berpengaruh dalam hal yang terjadi pada perusahaan. Shareholder memiliki bagian dari perusahaan, tetapi stakeholder tidak memiliki sebagian dari perusahaan. Lalu selanjutnya, jenis stakeholder. Terdapat 2 jenis stakeholder, yaitu internal dan eksternal. Kedua kelompok ini memiliki peran yang berbeda dalam mempengaruhi dan dipengaruhi oleh aktivitas dan keputusan organisasi tersebut. Yang pertama yaitu stakeholder internal. Stakeholder internal adalah individu atau kelompok yang secara langsung terlibat dalam operasional dan manajemen organisasi. Mereka memiliki kepentingan yang langsung terikat dengan kesuksesan dan kinerja perusahaan karena berada dalam lingkungan internal organisasi. Stakeholder eksternal. Eksternal adalah pihak-pihak di luar organisasi yang memiliki kepentingan dan dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan, meskipun mereka tidak terlibat dalam manajemen harian organisasi tersebut. Shareholder adalah seorang individu, kelompok, atau lembaga yang memiliki saham di sebuah perusahaan. Mereka mendapatkan untung dari profit perusahaan serta dividen yang mereka terima.
stakeholder adalah upaya manajemen untuk memperlakukan dengan baik para stakeholder yang terlibat, karena stakeholder akan mampu bersama-sama dengan perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Jalan-jalan sama janda, jangan lupa beli good time. Terima kasih atas perhatian Anda, and see you next time. Istri yang lagi bersih-bersih, sekian dan terima kasih.